Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihudahu, amma ba'du. Allahumma allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya rabbal alamin. Suara masuk ya. Oke, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah SWT, teman-teman sekalian yang semoga Allah senantiasa memberikan taufik kepada kita semua. Alhamdulillah, kemudian senantiasa kita mengucap syukur alhamdulillah, tidak bosan-bosannya bersyukur kepada Allah, berterima kasih kepada Allah, yang mana pada kesempatan di malam hari ini kita bisa menyambung lagi, kita bisa melanjutkan lagi kajian yang beberapa kali tertunda karena memang ada hal-hal mendesak atau ada penghalang-penghalang yang menjadi uzur untuk kita berlibur ya. Sementara karena ada beberapa keperluan dan yang lainnya, alhamdulillah pada kesempatan kali ini masih diizinkan untuk bertemu lagi ya. Baik yang sebagian secara offline ya, terutama krunya, dan secara online bagi teman-teman yang lain yang hadir di rumah masing-masing. Ya, masih bersama kitab As-Safaru Adabun wa Ahkam, adab-adab dan hukum-hukum, terkait safar yang ditulis oleh Asy-Syaikh Muhammad Ibn Shalih Al-Munajjid hafizallahu taala. Kita berada di penghujung atau di akhir-akhir pembahasan kitab ini, yang mana kita harapkan di kesempatan malam hari ini kita bisa selesaikan, sehingga di pertemuan yang akan datang berarti kita menggantinya dengan tema yang lain. Ya, masih di seputar tanya jawab atau hukum-hukum syar'i berkaitan dengan safar. Adapun di kesempatan kali ini kita akan membaca beberapa permasalahan ya yang didapati ketika safar. Pertanyaan yang kita baca pertama ya pada kali ini, masalah safarnya perempuan ya, safarnya perempuan tanpa mahram. Safarnya perempuan tanpa mahram. Ya, ada permasalahan. Hal tusafirul mar'ah bila mahramin li ziyarati al-walidaini? Hal tusafirul mar'atu bila mahramin li ziyarati al-walidaini? Apakah seorang perempuan boleh melakukan safar tujuannya untuk mengunjungi kedua orang tua ya. Bagaimana hukumnya safar perempuan tapi tanpa mahram? Tujuannya bagus untuk mengunjungi kedua orang tua, mungkin menyambung silaturahim atau mungkin sedang sakit perlu dijenguk dan yang semisalnya. Nah, temanya demikian. Hal yajuzuli, ada seorang perempuan bertanya, apakah boleh bagi diriku untuk melakukan safar menuju ke rumah kedua orang tuaku duna mahram, tapi saya safarnya tanpa mahram ya. Ilman bi anna zawji la yastati'u an ya'khudha ijazatan min amalih, karena suami saya tidak bisa mengambil cuti, mengambil libur dari pekerjaannya. Jadi mau nggak mau saya safar sendiri. Nah, yang demikian boleh atau tidak? Nah, dijawab di sini oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Munajjid, la yajuzu lil mar'ah. Jawabannya adalah tidak diperkenankan bagi seorang perempuan untuk melakukan safar tanpa mahram. Sawa'un kana safar qurbah kal haji wa ziyaratil walidain wa birrihima aw safaran mubahan. Jadi perempuan tetap ketika dia melakukan safar menempuh perjalanan yang perjalanan itu adalah seukuran perjalanan dikatakan bahwa itu sebuah safar ya. Dan kemarin kita katakan memang ulama berbeda pendapat ya. Ulama berbeda pendapat tentang ukuran perjalanan seperti apa yang dikatakan sebagai safar. Sebagian mengatakan safar itu dikembalikan kepada urf, yaitu di daerah tertentu atau di wilayah tertentu bahwa perjalanan sekian sampai sekian itu menurut mereka sebagai safar, berarti itu telah terhitung sebagai safar.
Adapun pendapat jumhur, ya, pendapat mayoritas ulama, dan itu juga yang dipegang oleh, ya, ulama muasirin, ulama modern seperti Syekh Abdul Aziz bin Baz. Beliau lebih berpendapat kepada bahwa jarak safar minimal dikatakan safar adalah, ya, sekitar 70 atau 80 km. Nah, jika seorang perempuan melakukan perjalanan dengan jarak sekian, ya, minimal paling tidak 70 km, walaupun tujuannya untuk kurbah, yaitu safar dalam rangka kebaikan, entah umroh atau haji atau yang lainnya, ya. Pada dasarnya pendapat yang dipilih oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Munajjid di sini tidak boleh, ya, kalau dia pergi tanpa mahram. Nah, termasuk di situ juga mengunjungi kedua orang tuanya. Nah, dalilnya apa? Dalilnya banyak keumuman hadis, ya, keumuman hadis Nabi SAW, di antaranya hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwa Nabi SAW bersabda, la tusafirul mar'atu illa ma'adhi mahram, la tusafir al mar'atu illa ma'adhi mahram. Tidak boleh seorang perempuan melakukan safar kecuali dibersamai oleh mahramnya. Wala yadkhulu 'alaiha rajulun illa wa ma'aha mahram. Dan juga tidak boleh ada seorang lelaki yang masuk bersama dia, ya, berduaan dan yang semisalnya, kecuali harus dibersamai dengan mahram. Jadi tidak boleh dia safar sendiri tanpa mahram, juga tidak boleh dia berduaan atau bebarengan dengan lelaki yang lain ajnabi dengan tanpa dibarengi oleh mahramnya. Kemudian ada seorang sahabat bertanya, wahai Rasulullah, inni uridu an akhruja fi jaishi kada wa kada wa imra'ati turidul hajj. Ketika Nabi bersabda tadi bahwa tidak boleh perempuan safar kecuali harus dengan mahramnya, kemudian ada sahabat yang bertanya, nyeletuk, wahai Nabi SAW, tapi saya ingin ikut pasukan Anda. Jadi pasukan yang diutus oleh Anda untuk ke satu misi tertentu. Jadinya ini bagian dari ikut jihad. Saya ingin ikut jihad. Cuman istri saya juga ingin berangkat haji. Ketika saya pergi, ya, berarti kan tidak ada temannya. Tapi istri saya punya keinginan untuk berangkat haji. Nabi mengatakan, ukhruj ma'aha. Gak usah kamu ikut pasukan yang untuk jihad, pergi aja kamu nemeni istrimu untuk haji. Gitu. Padahal pertama, ya, safarnya si istrinya itu dalam rangka dalam rangka kurbah atau dalam rangka untuk melakukan kebaikan, ya, dalam rangka untuk melakukan kebaikan. Tapi nyatanya Nabi mengatakan tetap harus dibarengi. Gitu. Kemudian juga saat itu juga tidak mungkin perempuan itu mereka safarnya ketika mau haji, safarnya sendiri tidak mungkin, pasti juga ada temannya gitu. Walaupun ada temannya yang lain, ya, nyatanya tetap Nabi menyuruh suaminya untuk menemani. Gitu. Jadi keberadaan teman yang lain ternyata tidak mencukupi untuk si perempuan tadi dibolehkan untuk pergi sendiri. Tetap harus ada mahramnya. Nah, itu salah satu dalil yang digunakan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Munajjid hafizallahu taala. Kemudian dalil yang lain yang menjadi penguat juga hadis riwayat, ya, Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi SAW mengatakan, la yahillu limra'atin tu'minu billahi wal yaumil akhir, tidak dihalalkan bagi seorang perempuan yang beriman kepada Allah dan hari akhir, tusafir masirata yaumin, tidak dihalalkan bagi seorang yang mengaku beriman pada Allah dan hari akhir untuk melaksanakan safar, ya, dengan perjalanan sehari, ya, atau perjalanan sehari semalam, illa ma'adhi mahram, kecuali harus dibersamai dengan mahramnya. Nah, ini lebih umum, ya. Entah itu safarnya untuk safar yang kurbah atau perbuatan baik atau safar yang sifatnya mubah. Wa qad ruwiyat ahadits katsirah fin nahyi an safaril mar'ah bila mahram, dan masih banyak hadis yang lain diriwayatkan tentang dilarangnya perempuan safar tanpa mahram. Wa hiya 'ammatun fi jami' anwa'is safar, dan ini mencakup keumuman berbagai macam safar, entah itu yang taat ataupun safar yang mubah. Nah, ini yang apa? Yang dipegang oleh penulis, ya, yang dipegang oleh penulis. Yang dipegang oleh penulis, dan tentunya sepertinya mayoritas pendapat, ya, mayoritas pendapat dari
ulama-ulama di Saudi adalah mereka mempersyaratkan tidak boleh seorang perempuan melakukan bepergian tanpa mahram. Bahkan untuk urusan haji dan umrah pun demikian, ya. Untuk aturan resmi mereka, ya. Walaupun ya sejatinya kalau kita lihat memang ulama juga ada yang berbeda pendapat, ya. Ada yang mengatakan sebagian boleh ya perempuan pergi tanpa mahram dalam haji atau umrah jika ada rufqah ma'munah, jika ada sekelompok orang yang di situ dia bisa aman, bisa dipertanggungjawabkan gitu. Bisa dipertanggungjawabkan. Dia bertanggung jawab untuk menjaga kelompok yang safar tadi, ya. Jika di situ ada perempuan yang misalnya suaminya tidak ikut atau mahramnya tidak ikut. Tapi aturan Saudi sendiri sebenarnya demikian, ya, mereka melarang. Tapi terkadang ya itu mereka juga tidak bisa memaksakan gitu. Karena prakteknya, setelah dilihat prakteknya juga, kalau kita lihat ya tidak semua travel haji ataupun umrah mereka bisa, kemudian orang yang haji dan umrah pasti perempuannya menghadirkan suaminya atau mahramnya, gitu. Suaminya atau mahramnya. Nah, kalau demikian nanti tidak bisa haji, tidak bisa umrah semuanya. Tapi aturan resmi Saudi memang mereka mengatakan harus ada gitu. Wallah alam bisawab, bagaimana caranya travel umrah atau haji itu mensiasati, ya. Sepertinya saya pernah dengar bahwa ya misalnya ada perempuan yang ikut umrah atau ikut haji, ya mereka dituliskan mahramnya dengan fulan, padahal fulan yang lain itu sejatinya bukan mahramnya. Jadi dituliskan mahramnya fulan gitu. Misalnya ada angkatan travel umrah misalnya 30, kuotanya 30 orang. Nah, di situ misalnya 20 orang laki-laki, ya, yang 10 orang perempuan misalnya. Nah, saya yakin yang 10 orang perempuan kan tidak mungkin kemudian dia bersama mahramnya semua, entah suaminya atau mahramnya yang lain, ya. Karena mungkin bisa jadi keterbatasan biaya dan sebagainya. Tapi nyatanya tetap bisa berangkat. Ya, saya pernah dengar ya, wallah alam detailnya seperti apa. Tapi travel umrah itu saya pernah dengar ya dia mencantumkan bahwa si ibu ini ya mahramnya dengan jamaah yang lain itu, padahal sejatinya mereka tidak ada hubungan darah atau juga tidak ada hubungan suami istri, ya. Seperti itu. Dan sepertinya pihak Saudi pun tidak mengecek secara detail. Secara aturan mereka mengatakan harus dengan mahram gitu. Yang penting kemudian ada surat yang menyatakan ini mahramnya, mereka tidak tanya secara detail. Ya, dalam sisi pribadi urusan negara Saudi memang mereka mempersyaratkan demikian, tapi mungkin juga di sisi yang lain mereka juga bisa jadi ya memberikan keringanan atau bisa jadi juga menghormati pendapat yang lain, bisa jadi negara yang lain berpendapat berbeda bahwa tidak harus dengan mahram, yang penting ada kelompok orang yang di situ bisa dipertanggungjawabkan keamanannya sehingga perempuan itu bisa pergi tanpa mahram. Tapi tentunya ya teman-teman sekalian, untuk lebih jaga-jaga dan lebih aman, tentunya pendapat yang dibawakan oleh Syekh Shalih Al-Munajjid ini tentunya dia lebih aman, ya, lebih aman dan lebih berhati-hati, ya. Tidaklah pergi kecuali dengan mahram. Baik. Di sini juga ada masalah, ya. Ini kan masalah safar gitu. Masalah safar perempuan tidak boleh pergi kecuali harus dengan mahram. Nah, untuk jarak yang tidak sampai ukuran safar berarti makna kebalikannya, berarti perempuan boleh pergi sendiri. Gitu. Nah, di situ kan di hadis tadi mengatakan la yahillu limra'atin tu'minu billahi wal yaumil akhir tusafiru masirata yaum. Melakukan safar selama satu malam atau satu hari. Satu hari ini ukurannya adalah ya dikonversi oleh para ulama ya ukuran perjalanan sehari semalam, ya seperti sekitar ukuran 70 atau 80 kilo. Nah, berarti maknanya kalau dia pergi di bawah jarak itu berarti dia tidak butuh mahram. Ya. Kalau pakai mafhum mukhalafah itu makna kebalikan dari mantuk, ya. Mantuk itu statement yang disampaikan dalam hadis. Nabi melarang jika safarnya perjalanan sehari semalam. Itu ukurannya ya sekitar tadi 70 kiloan. Berarti logikanya kalau safarnya kurang dari itu alias perjalanan yang belum sampai dikatakan safar, berarti boleh bagi dia untuk pergi sendiri gitu. Enggak harus ditemani. Seperti perempuan ingin pergi ke pasar, perempuan ingin pergi ke tempat-tempat dia ingin butuh gitu, pergi ke salon atau pergi ke pasar atau pergi
menengok saudaranya tapi masih di lingkup di dalam kota atau di lingkup daerah dia yang tidak menempuh jarak yang jauh, bukan safar, boleh dia pergi sendiri, ya, boleh dia pergi sendiri. Juga ulama berselisih pendapat. Misalnya itu jarak safar, ya. Misalnya itu jarak safar 70 kilo atau lebih. Tapi ternyata dikatakan aman dari fitnah. Maksudnya ya perempuan insya Allah aman lah gitu. Aman dari nanti di kemungkinan di jalan ada penjambretan dan semisalnya. Apa kemudian yang seperti dibolehkan dia safar sendiri? Karena illah gitu kan. Illah sebab kenapa diharamkan itu kan karena ya perempuan ditakutkan nanti kalau dia safar sendiri nanti akan mendapati mudarat, mafsadat dan semisalnya. Nah, gimana kalau misalnya itu bisa dipastikan atau kemungkinan besar akan aman, tidak ada masalah. Ya ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan boleh bagi dia untuk pergi sendiri, ada yang mengatakan tetap dia nggak boleh, tetap walaupun dikatakan itu safarnya aman, tetap harus dengan mahram atau dengan suaminya. Dan itu pendapat yang sepertinya lebih dikuatkan ya, termasuk dari beberapa markas fatwa atau lembaga fatwa internasional seperti Syabakah Islamiyah di Kementerian Wakaf Qatar dan yang lainnya lebih menguatkan ya walaupun dikatakan aman tetap harus dengan mahram. Dalilnya ya keumuman hadis-hadis yang melarang tadi. Baik. Berkata Imam Nawawi, wal falhasilu anna kullama yusamma safaran tunha anhul mar'ah bi ghairi zaujin aw mahram. Maka hasilnya, endingnya adalah setiap ya jarak yang ditempuh dan itu masuk kategori safar, maka perempuan dilarang untuk melakukan perjalanan dengan tanpa mahramnya atau juga tanpa suaminya. Kalau suami itu bukan mahram sebenarnya ya. Mahram itu adalah orang yang diharamkan untuk dinikahi. Ya dari karangan keluarga dan kerabatnya. Kalau suami itu bukan mahram. Dia orang yang ya dinikahi, tapi karena kemudian menjadi pasangan hidupnya, maka dia bisa menjadi teman ketika salah satunya menjadi teman ketika safarnya, bepergiannya. Tapi dia bukan mahram. Mahram kan artinya orang yang diharamkan untuk dinikahi. Gitu. Ini kalau perempuan ya dengan bapaknya, dengan kakak laki-lakinya, dengan pamannya, gitu, dengan anak laki-lakinya dan lain sebagainya. Ya, kemudian juga disebutkan dalam fatwa Lajnah Ad-Daimah, lembaga fatwa resmi Saudi Arabia, su'ilatil Lajnah Ad-Daimah an jawazi safari mar'ah lil haji biduni mahram. Lajnah Ad-Daimah ditanya tentang boleh enggak seorang perempuan melakukan haji dengan tanpa mahram? Maka jawabannya adalah la yajuzu an tusafiral mar'ah li hajjin aw ghairihi biduni mahram. Tidak dibolehkan ya bagi perempuan untuk melakukan haji atau yang semisalnya dengan tanpa mahram. Ya ini sekali lagi keputusan fatwa mayoritas di negara Saudi Arabia memang demikian gitu. Walaupun prakteknya nanti tentunya bisa lebih fleksibel ya, karena dari satu sisi mereka juga tidak bisa membatasi secara ketat untuk negara lain. Bisa jadi negara lain punya ijtihad sendiri atau punya fatwa sendiri. Ya, kalau yang demikian letter luck langsung tidak boleh gitu misalnya, berarti ketika pas haji dan umrah juga susah nih perempuan-perempuan yang pengen haji dan umrah, realitanya mereka banyak yang pergi dan tidak bersama mahramnya. Gitu. Walaupun pendapat yang paling hati-hati memang adalah seharusnya dengan mahramnya dan itu lebih aman dan lebih terjaga dan itu yang lebih dikuatkan oleh penulis. Baik, kemudian permasalahan selanjutnya al-aklu min dzabaihi ghairil muslimin. Nah, orang yang safar pergi ke negeri non muslim, ke negeri kafir ya, tentunya ketika di sana dia tinggal kemudian tentunya dia akan butuh konsumsi ya, dia akan butuh makan, butuh minum gitu kan. Ada satu kesempatan ketika misalnya dia mendapati makanan daging gitu. Daging sembelihan. Nah, yang demikian gimana? Sikapnya bagaimana? Sikap yang harus diambil bagaimana? Maka jawabannya di sini adalah idza kanat, dia mengatakan tadi pertanyaannya adalah dia belajar gitu, belajar di negeri non muslim, kemudian ketika di negeri tersebut dia ingin makan makanan daging-dagingan gitu, sembelihan, gimana? Maka jawabannya yang pertama adalah di sini oleh Syekh Shalih Al-Munajjid diberikan nasihat dulu, ya, diberikan nasihat.
Idza kanat dirasah mutawaffirah fi biladil muslimin fala yajuzu safar ila biladil kufri min ajliha. Nah, kembali ke masalah hukum safar ke negeri non muslim yang dibahas sebelumnya gitu. Baru boleh jika memang sangat mendesak dan sangat dibutuhkan. Nah, seperti ini studi misalnya. Jika studi di negeri muslim itu masih memungkinkan dan fasilitasnya ada, maka hakikatnya sebenarnya tidak dibolehkan ya, seorang untuk safar ke sana, untuk belajar di sana, studi di sana gitu. Alasannya apa? Alasannya banyak, seperti yang disebutkan sebelum-sebelumnya ya, karena di negeri non muslim mereka ya jelas tidak ada norma-norma syar'i ya. Kita ditakutkan nanti terjerumus ikut perbuatan mereka, perilaku mereka, akhlak mereka, ya pemikiran mereka gitu. Kemudian sisi yang lain kita ditakutkan terjerumus dalam kemaksiatan ya. Karena di negeri non muslim seperti perzinaan, ya minum alkohol, semuanya kadang bahkan dibuat legal gitu. Nah, dan orang yang lemah imannya, tidak ada pengawasan, ditakutkan terjerumus di situ. Kemudian juga sisi lainnya dia nanti susah untuk menampakkan syiar-syiar agamanya. Namanya di negeri non muslim, dan kita tahu orang non muslim mereka sejatinya tidak pernah ridho dengan orang muslim ya. Walaupun mungkin dari sisi penampakan depannya mereka seakan-akan bermuamalah baik, tapi di balik itu pasti ada hal-hal yang mereka tidak sukai. Dan itu ditegaskan oleh Allah dalam Al-Qur'an, walan tardu ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Nah, itu salah satu dalilnya. Nah, bisa jadi kemudian ketika di sana susah seorang melakukan sholat 5 waktu ya, karena kurangnya tempat untuk ibadah. Misalnya dia perempuan ya, dia berhijab dengan syar'i kemudian ditekan, dicela, dihina dan semisalnya. Hal-hal yang demikian yang menjadikan para ulama memfatwakan ya, tidak boleh pergi ke sana, berkunjung ke sana atau menetap di sana kecuali memang sangat-sangat darurat dengan syarat-syarat dan ketentuan yang berlaku yang harus terpenuhi. Makanya wa yahrumu 'alaikal iqamah bainal kuffari illa li darurati ilaj. Maka tidak boleh sebenarnya bagi Anda untuk menetap di sana kecuali memang darurat untuk pengobatan misalnya. Sama sekali di negeri kaum muslimin kurang misalnya ilmu kedokterannya kurang atau mungkin alatnya atau obatnya kurang, maka dibutuhkan darurat untuk harus ke sana misalnya. Au tijarah atau mungkin dagang ya. Dagang menjalin hubungan ekonomi misalnya. Atau misalnya ke sana dakwah ya, dakwah Ramadan atau dakwah di tempat-tempat terpencil di sana atau juga di perkotaannya, diberi kesempatan untuk dakwah maka boleh. Jika ada hal-hal yang memang ada maslahat dan manfaatnya demikian. Atau mungkin ya boleh juga studi, mengambil ilmu di sana yang ilmu itu tidak didapati di negeri kaum muslimin. Nah, itu tidak apa-apa. Tapi tentunya tadi dengan syarat-syarat dan ketentuan berlaku. Ma'al daruratil intibah, tentunya pembolehan itu tentunya juga dengan sangat-sangat memperhatikan ya, agar studinya di sana itu terjaga dengan baik ya. Seperti tadi ya, kalau bisa tidak campur baur, tapi ya susah di sana pasti campur baur ya. Batas antara laki-laki dan perempuan itu ya seakan-akan tidak ada batasnya. Nah, ditakutkan di situ menjadi jalan terpeleset kepada hal-hal yang dilarang. Nah, makanya afdolnya kalau memang masih ada opsi di negeri muslim maka tentunya itu lebih selamat. Nah, itu nasihat pertama dari pertanyaan. Adapun masalah ketika memang sudah terlanjur di sana ya, memang sudah terlanjur di sana dan dia pengen mengkonsumsi daging ya, sembelihan. Nah, kalau Syekh Shalih Al-Munajjid di sini beliau berpendapat la yajuzu laka in zahabta ila hunaka an ta'kula min dhabihatin lam tuzbah wifqa syari'ah al-islamiyah. Kalau kata beliau menjawab bahwa tidak boleh bagi Anda ketika engkau pergi ke negeri tersebut, negeri non muslim itu, untuk mengkonsumsi sembelihan yang tidak disembelih sesuai syariat Islam. Ya. Kalau itu memang tidak disembelih sesuai syariat Islam, maka tidak diperbolehkan. Walasta ma'dzuran fi kaunika la tajidu dzabhan syar'iyyan, dan kondisi Anda tidak bisa mendapati sembelihan yang syar'i ini bukan uzur kemudian Anda boleh mengkonsumsi daging itu. Mungkin wallahu alam bisawab ya, saya mungkin bisa garis bawahi, ini adalah dalam kondisi ketika kita tahu pasti ya bahwa sembelihan itu memang tidak disembelih secara syar'i. Kita lihat secara pasti, kita lihat realitanya, kondisi pas nyembelihnya atau kondisi bagaimana proses pemotongannya tidak syar'i. Nah,
ini boleh bagi kita untuk tidak mengkonsumsi. Adapun dalam kondisi kita tidak tahu prosesnya, ya tiba-tiba kita datang aja di pasar, tiba-tiba kita datang di mall atau supermarket, kemudian sudah ada daging ayam, daging bebek atau dan yang lainnya sudah disembelih, sudah dipotongin. Nah, maka yang demikian itu boleh. Karena kita tidak tahu proses sebelumnya gimana. Yang dilarang itu kalau kita sudah benar-benar tahu prosesnya. Prosesnya bahwa ternyata dia cuma dicoblos, tidak dipotong misalnya. Urat nadinya kan ada 4 ya. Ada al-wadajan, al-hulqum dan al-marri. Ya, 2 urat nadi, kemudian kerongkongan dan juga tenggorokan. Nah, itu paling tidak diputuskan 3 ya. Paling tidak 3 itu terputus, yaitu dengan memotongnya. Agar sembelihnya secara syar'i. Ya, kemudian tentunya dengan membaca bismillah. Dengan membaca bismillah. Tapi nanti akan ada pengecualian ya, sembelihan ahlul kitab itu dikecualikan sebagaimana Allah sampaikan dalam Al-Qur'an di surah Al-Maidah. Ya. Wa ta'amul ladzina utul kitaba hillul lakum. Allah mengatakan dan makanan dari ahlul kitab Yahudi dan Nasara itu halal bagi kalian. Nah, berbeda kalau kita tahu secara betul, maksudnya kita melihat dengan mata langsung bahwa dia bunuhnya dipukul gitu. Atau cuma dicoblos, tidak dipotong. Nah, itu baru kita katakan haram. Tapi kalau kita tidak tahu proses sebelumnya dan kita sudah dapat begitu saja, itu sudah dipotongin dagingnya atau sudah dalam kondisi matang, maka boleh untuk mengkonsumsinya. Boleh, ya. Dan itu yang difatwakan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Beliau mengatakan walayal zamus su'al. Beliau mengatakan dan tidak ada kewajiban untuk bertanya. Maksudnya Anda tanya kepada yang jual. Ya, walayal zamus su'al amma dzabahahul muslim aul kitabi kaifa dzabahah. Jadi tidak ada kewajiban untuk bertanya tentang ya hewan sembelihan bagaimana sih, misalnya yang jual muslim, kita nggak harus tanya kamu nyembelihnya gimana. Atau misalnya yang jual kitabi, yaitu ahlul kitab Yahudi dan Nasara, gimana Anda nyembelihnya? Dipukul atau gimana? Tidak ada kewajiban bagi kita untuk menanyakannya bagaimana caranya, ya caranya seperti apa, hal sama alaihi aula. Apakah dia menyebutkan nama Allah ketika nyembelih atau tidak, ya. Bal la yambaghi li anna dzalika minat tanattu' fid din. Justru malah hal itu tidak dianjurkan gitu. Karena itu termasuk hal berlebih-lebihan dalam agama. Terlalu menggali-gali. Dalilnya apa? Syekh Utsaimin mengatakan wan nabi alaihi salatu wassalam akala ma dzabahu yahud wa lam yas'alu. Dalilnya adalah praktek Nabi SAW. Nabi SAW nyatanya ketika dihadirkan kepada beliau makanan oleh orang Yahudi, dimakan aja sama beliau dan beliau nggak tanya. Salah satunya ketika pas perang Khaibar ya. Setelah perang Khaibar, Nabi SAW dihadiahkan kaki kambing ya, paha kambing yang dimasak sama Nabi dimakan. Nabi nggak tanya, kamu nyembelihnya gimana? Apakah baca bismillah atau tidak? Ya, apakah kamu motong uratnya ini sampai putus atau tidak? Nabi nggak bertanya itu, tapi Nabi ya langsung terima saja, kemudian beliau mengkonsumsinya. Dan itu juga disebutkan dalam hadis ya bahwa Aisyah radhiyallahu anha menceritakan ada satu kaum ya, sekelompok orang, mereka mengatakan, sekelompok orang ini, sahabat ini bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, la nadri adzakuru smallah alaihi amla. Wahai Rasulullah, kami tidak tahu ya mereka ini orang ahlu kitab ini, apakah mereka ketika nyembelih mereka menyebut nama Allah atau tidak. Nabi SAW mengatakan, faqala Rasulullah SAW, sammullaha alaihi wa kuluh. Ya, udah terima aja dagingnya. Ya, kalau itu belum matang silahkan masak. Kalau udah matang terima, dan kamu sebelum memakannya baca bismillah. Jadi nggak perlu tanya sebelumnya dibacakan bismillah atau tidak, atau caranya seperti apa. Ya. Jadi yang penting misalnya itu yang jual adalah ahlul kitab, dia Nasara ya, atau orang Yahudi, maka itu termasuk sembelihan yang dikecualikan dalam Islam, dan juga dalilnya dalam Al-Quran ada, hadis Nabi ada, dan Nabi sendiri pun praktek demikian. Tapi misalnya ragu-ragu, ingin menjaga diri dari yang samar-samar, ya silahkan mencari opsi yang lain lebih selamat ya. Ya, kita dihalalkan untuk makan hasil laut ya, ikan, lobster, udang dan yang lainnya, itu masih bisa jadi opsi ya. Karena
hewan laut secara keumuman dihalalkan ya, dan tidak butuh disembelih. Atau mungkin ya jadi vegetarian ya, atau makan makanan-makanan kaleng misalnya, kacang-kacangan dan yang semisalnya, itu lebih aman kalau memang kita ragu gitu. Atau mungkin kalau memungkinkan ya cari markas-markas Islam, biasanya walaupun di negeri non muslim biasanya ada Islamic Center dan yang semisalnya, biasanya di situ juga menyediakan makanan-makanan yang halal. Itu kalau pengen aman. Walaupun sejatinya misalnya toh itu semua tidak ada, sebenarnya tidak apa-apa makan daging sembelihan mereka gitu. Karena termasuk yang dikecualikan. Wallahu a'lam bishawab. Baik, kemudian permasalahan selanjutnya, man lahu baladani mukhtalifani. Orang yang punya dua tempat tinggal yang berbeda. Orang yang punya dua tempat tinggal yang berbeda. Alias dia stay di dua tempat gitu. Nah, ini bagaimana? Nah, pertanyaannya, man lahu baitan fi baladain mukhtalifain wa muqimun fihi ma ma'an wa yusafiru min hainin ila akhar fa hal yatarakhasu bi rukhsati safar? Ya, orang yang punya dua rumah di dua negeri yang berbeda atau di dua tempat yang berbeda, ya. Satu rumah di Bali misalnya, satu rumah di Jogja, atau satu rumah di Jakarta, satu rumah di Jawa Timur. Dan dua-duanya ditempati, ya. Menjadi tempat tinggal dia. Dia kalau kerja setiap harinya ya di Jakarta. Tapi kalau liburan dia pulang ke Bali misalnya, atau dia pulang ke Jogja misalnya. Dan itu rumahnya di Jogja adalah juga rumahnya. Jadi kadang dia stay di satu tempat, kadang stay di tempat yang lain, dan dia melakukan safar. Fa'aliyatara khasubiru khasih safar. Apakah dia boleh mengambil rukhsah safar? Jawabannya adalah la yajuzu lahu an yatarakhas bi rukhsah safar bin qasrin wa jam'in wa huwa nazil fi ahadil baladain. Dia tidak boleh mengambil rukhsah safar, yaitu tidak boleh mengqasar, tidak boleh juga menjamak dalam kondisi ketika dia singgah di salah satu tempat tinggalnya. Bukan berarti dia nggak boleh ketika di tengah safar loh. Ketika di tengah safarnya boleh. Yang nggak boleh adalah ketika dia sudah sampai tempat tujuan. Nah, berbeda kalau kita tinggal di Jogja, kemudian kita pergi ke Semarang, yang Semarang bukan tempat tinggal kita. Maka boleh ketika sampai ke Semarang, di sana masih boleh mengambil rukhsah safar. Entah qasar, entah jamak ketika singgah di sana beberapa hari. Walaupun batasan beberapa harinya itu nanti ulama khilaf ya, seperti yang kita sampaikan sebelumnya. Ada yang mengatakan ya paling tidak minimal 3 hari. Ada yang mengatakan boleh sampai 4 hari mengambil rukhsah. Ya. Itu juga waktunya jelas. Adapun waktunya yang tidak jelas, di sana akan menetap berapa lama, nggak jelas urusannya selesai kapan. Nah, kemarin ulama menjelaskan itu boleh mengambil rukhsah sampai dia selesai urusannya. Tapi kalau urusannya sudah jelas, misalnya pergi ke Semarang ya dalam acara pernikahan atau yang lainnya, wisuda, dan jelas di sana cuma 3 hari misalnya, atau di sana cuma 4 hari, jelas waktunya, setelah itu dia kemudian pulang. Nah, di sini ulama yang berbeda pendapat. Ada yang mengatakan dia boleh ngambil rukhsah hanya maksimal 3 hari, ada yang maksimal 4 hari. Kalau lebih dari itu maka dia hukumnya seperti mukim gitu. Nah, adapun masalah yang kita bahas ini adalah orang yang dua-duanya dia tempat tinggal. Dia punya tempat tinggal di Jakarta, dia juga punya tempat tinggal di Jogja. Nah, dia nggak boleh ketika sudah sampai tempat tujuan untuk ngambil rukhsah. Ya. Bolehnya ketika di tengah jalan aja. Misalnya dari Jogja dari Jakarta mau ke Jogja. Nah, ketika dia perjalanan, ya, jika perjalanannya adalah minimal perjalanan safar, itu minimal 70 atau 80 kilo, nah di tengah jalan dia boleh ngambil qasar, mengambil jamak boleh. Tapi ketika sudah sampai tempat tujuan maka tidak boleh, karena itu adalah tempat tinggalnya. Ini jawaban fatwa Lajnah Ad-Daimah. Kemudian permasalahan selanjutnya adalah safar maksiat, ya, safar maksiat. Apa yang dimaksud dengan safar maksiat dan hukumnya bagaimana? Ya. Safar maksiat adalah safar alladzi ansha'at safar liqasdin muharram. Safar maksiat adalah safar yang dilakukan memang pada dasarnya niatnya untuk perkara yang haram. Seperti mohon maaf, seorang safar dari Jogja ke zaman dulu itu di Surabaya ke Doli misalnya. Dari Jogja ke Doli, sengaja ke Gang Doli. Memang di sana untuk zina gitu. Nah, orang ini pergi ke sana niatnya berzina. Nah, ini namanya safar maksiat. Atau dia safar untuk minum khamr,
ya. Dia safar ke satu tempat, di sana penghasil khamar terbaik di Indonesia gitu. Safarnya ke sana untuk minum ciu misalnya atau lapen. Au ibrami aqdin ribawi, atau dia safar ke satu tempat untuk akad jual beli tapi akad riba. Nah, yang demikian namanya adalah safar maksiat, atau para fuqaha memberikan nama al-asi bisafari. Al-asi bisafari, orang yang bermaksiat dengan safarnya. Ya, orang yang bermaksiat dengan safarnya. Nah, yang demikian menurut mayoritas ulama, ya, dia tidak boleh mengambil rukhsah safar. Alias walaupun dari Jogja sampai Gang Doli itu dia adalah masa safar atau jarak safar, maka tidak boleh dia di tengah jalan dia mengambil rukhsah safar. Ya, walaupun kadang mungkin di pandangan kita nggak masuk akal ya. Misalnya dia ngambil rukhsah, ya apa ya, masa orang kayak gitu dia sholat di tengah jalan, kan nggak mungkin juga. Orang yang berbuat kayak gitu ya udah sholat biasanya nggak juga gitu. Sholat yang enggak, puasa yang enggak gitu. Ya ulama itu gitu. Dia membahas sesuatu yang apa namanya, walaupun kadang nggak masuk akal tapi memungkinkan untuk terjadi. Bisa aja ya, bisa aja itu terjadi. Dia menjaga sholat tapi ini zina juga gitu. Nah, taruhlah misalnya orang ini orang yang jaga sholat gitu. Tapi sholatnya ya cuma sholat-sholatan gitu aja. Nah, dia ini ingin niat berzina, atau tidak harus ya, atau tidak harus itu, tidak harus kemudian tempat bordir seperti itu atau tempat perzinahan. Bisa aja dia pengen ketemu pacarnya di sana. Nah, ini sama juga, yang mana dia janjian nanti juga akan berbuat hal-hal yang tidak. Nah, yang demikian mayoritas ulama mengatakan dia nggak boleh ngambil rukhsah, tidak boleh dia ngambil rukhsah safar, jamak, qasar dan semisalnya tidak diperbolehkan. Nah, jadi para ulama kemudian juga membedakan. Kalau ini adalah safarul maksiyah, safar maksiat. Ada juga al-maksiyatu fis safar, kemaksiatan yang ada dalam safar. Jadi dibedakan antara safar maksiat dengan al-maksiyatu fis safar. Kalau safar maksiat itu memang sedari awal safarnya niatnya maksiat. Kalau yang kedua adalah al-maksiyatu fis safar, kemaksiatan yang terjadi di tengah safar. Maksudnya gimana? Kalau yang kedua, ada orang yang dia melakukan perjalanan gitu. Tapi niat dari awal adalah niat yang mubah. Bisa jadi niat mubah atau bisa jadi niat yang ibadah. Dia safar dari Jogja ingin ke Bandung, ingin ketemu orang tuanya, nyambung silaturahim dengan keluarganya. Ya, dia safar dari Jogja mau ke Gresik untuk ilmu agama. Atau dia mau safar dari Jogja mau ke Semarang untuk jual beli yang halal. Nah, ini safarnya pada dasarnya mubah atau mungkin disyariatkan atau taat. Tapi ternyata di tengah jalan dia berbuat maksiat. Entah disengaja atau tidak disengaja, entah sebelumnya dia nggak berniat tapi ternyata ada kesempatan, ya, kemudian terjadi kemaksiatan. Nah, kalau yang demikian para ulama mengatakan tetap boleh bagi dia ngambil rukhsah. Tetap boleh bagi dia ngambil rukhsah karena niat sedari awal dia bukan ingin melakukan maksiat ketika safarnya. Namun kemaksiatannya muncul di tengah jalan tanpa dia pikirkan atau tanpa dia persiapkan sebelumnya. Jadi dia tidak istilahnya apa itu? Jadi dia tidak memprediksi bahwa itu akan terjadi, tapi di tengah jalan ternyata kemudian ada tergiur atau dan semisalnya akhirnya terjadi kemaksiatan. Nah, yang demikian para ulama mengatakan tetap boleh bagi dia mengambil rukhsah karena sedari awal memang dia bukan niat untuk maksiat. Jadi ada dua ya, ada namanya safarul maksiyah, safar untuk maksiat, ini yang tidak boleh untuk ngambil rukhsah. Yang kedua adalah maksiat fi safar, itu kemaksiatan yang terjadi di tengah safar. Niatnya dari awal dia baik atau mubah, tapi di tengah jalan kemudian ternyata terjadi kemaksiatan, yang demikian tetap untuk boleh bagi dia ngambil rukhsah. Baik, dua permasalahan lagi. Yang selanjutnya adalah as-safarud daim, yaitu safar yang daim atau safar yang berkesinambungan, ya. Seperti apa? Seperti masinis, seperti pilot, masinis dan yang semisalnya, ya, sopir bus. Tiap hari emang kerjaannya seperti itu. Nah, apakah orang yang demikian kemudian dia
mengambil rukhsah safar terus? Jawabannya adalah idza kana ma'ahum ahluhum fi tanaqulihim fatu'tah baru maraqibuhum awtanuhum. Jika orang ini memang tiap hari kegiatannya safar dan keluarganya diajak terus, maka yang demikian ya, kendaraannya itu dianggap sebagai tempat tinggalnya. Kalau yang demikian maka apa? Tidak dikatakan dia sebagai musafir. Nah, dia memang kerjaannya safar dan keluarganya ikut terus. Ya, tidak tahu, gambarannya agak susah ya. Mungkin orang nomaden atau bagaimana ya. Jadi dia melakukan safar terus berpindah-pindah. Kalau mungkin di luar negeri itu ada orang yang tinggalnya itu di mobil gitu. Jadi mobil karavan atau namanya itu. Jadi dia memang tinggalnya di situ. Satu keluarga tinggalnya di situ dan dia pindah-pindah melakukan perjalanan. Nah, misalnya ada orang seperti ini, dia melakukan perjalanan tiap hari atau sering melakukan perjalanan dan keluarganya diajak, maka yang demikian tidak dikatakan safar karena tunggangan mereka, kendaraan mereka itulah terhitung sebagai tempat tinggal mereka. Ini jawaban Syekh Shalih Munajjid begitu. Fala yatarakhasuna bi ahkami safar, maka dia tidak mengambil rukhsah dan hukum-hukum safar. Karena sejatinya mereka tidak dikatakan orang musafir gitu. Menurut pendapat beliau ya. Amma idza kana lahum ahlun walakinnahum la yahmilunahum. Adapun jika orang yang kegiatannya sering safar ini, sopir, pilot, nahkoda dan semisalnya, dan dia sering melakukan safar, tapi keluarganya tidak ikut, ditinggal ya. Jadi dia tugas jadi pilot, tugas jadi sopir bus, tugas jadi masinis, kemudian dia tinggal keluarganya dan dia kadang pulang. Maka yang demikian falahumut tarakhus bi rukhsasis safar. Maka baginya silahkan untuk mengambil rukhsah safar. Dia dapat rukhsah safar. Walaupun dia safarnya tiap hari, ya. Boleh bagi dia untuk sholatnya dikosor terus atau juga dijamak terus ya, karena memang kerjaannya demikian. Ya, bahkan ketika hari Jumat pun ya dapat rukhsah terus untuk tidak sholat Jumat, ya. Ada rukhsah terus untuk tidak sholat Jumat. Nah, ini demikian ya. Pertanyaan terakhir atau masalah terakhir, as-safaru li ziyarati qabrin Nabi. Safar secara khusus untuk menziarahi kuburan Nabi SAW. Safar sengaja khusus untuk mengunjungi kuburan Nabi. Nah, ini hukumnya bagaimana? Ma hukmu safar li ziyarati qabrin Nabi wa ghairihi min kuburil awliya was salihin wa ghairihim. Apa hukumnya safar? Ya, apa hukumnya safar secara khusus diniatkan untuk mengunjungi kuburan Nabi atau yang selain Nabi dari karangan kuburan para wali dan orang-orang saleh, ya, ulama dan semisalnya? Jawabannya adalah la yajuzu safaru bi qasdi ziyarati qabrin Nabi. Tidak diperbolehkan safar tujuan intinya adalah menziarahi kuburan Nabi. Au qabri ghairihi minan nas. Kalau kuburan Nabi aja tidak boleh, maka yang selainnya lebih tidak boleh. Fi asahhi qaulail ulama. Menurut pendapat yang kuat dari dua pendapat ulama. Berarti tidak kita tidak memungkiri di situ ada khilaf ya. Tidak memungkiri di situ ada khilaf. Memang ada yang berpendapat membolehkan gitu. Memang ada yang berpendapat membolehkan. Jadi pendapat yang dianggap lebih kuat ya di sini oleh beliau, dan ini kutipan dari Majmu' Fatawa dari Syekh bin Baz rahimahullah, bahwa pendapat yang kuat adalah tidak boleh jika niat intinya adalah ke kuburan, menziarahi kubur. Kenapa? Karena Nabi SAW sendiri bersabda dalam hadis Bukhari dan Muslim, la tushaddur rihalu illa ila salasati masajida. Tidak boleh melakukan ya perjalanan yang berat, perjalanan yang jauh, melakukan safar kecuali untuk mengunjungi 3 masjid ya, kecuali untuk mengunjungi 3 masjid. Apa itu? Al-Masjidil Haram, Masjidil Hadza wa Masjidil Aqsa. Yaitu ke Masjidil Haram, ke masjidku ini yaitu Masjid Nabawi, dan ke Masjidil Aqsa. Jadi niat utama ketika safar, misalnya ingin ke kuburan Nabi tadi, itu niat intinya adalah menziarahi kuburan Nabi. Adapun nanti berziarahnya ke kuburan niat intinya adalah menziarahi Masjid Nabawi ya. Jadi niat intinya menziarahi Masjidil Haram atau menziarahi Masjid Nabawi, Masjidil Aqsa. Adapun kemudian nanti ada prosesi menziarahi kuburan Nabi,
maka itu niat yang ngikut dari niat inti menziarahi masjid, ya. Wal masyru'u liman arada ziyaratu qabrin nabi wa ba'idun 'anil madinah an yaqsida bisafar ziyaratal masjid. Jadi yang disyariatkan bagi orang yang ingin menziarahi kuburan Nabi SAW dan dia adalah orang yang tinggal jauh dari Madinah, maka niatnya dia itu adalah niat intinya harusnya dia berkunjung ke Masjid Nabi, yaitu Masjid Nabawi seperti dalam hadis tadi. Nah, kemudian fatadkhulu ziyaratul qabri syarif wa qabri Abi Bakar wa Umar wa syuhada wa ahlul baqi' taba'an lidzalik. Nah, niat intinya menziarahi Masjid Nabawi, kemudian boleh dengan itu diikut sertakan juga punya niat untuk mengunjungi kuburan Nabi, Abu Bakar, Umar dan para orang yang mati syahid di Baqi' atau kuburan para sahabat. Jadi niat untuk menziarahi kuburan tadi adalah ngikut kepada niat inti untuk mengunjungi masjid, gitu. Dan para ulama ya mengambil kaidah fikih la yughtafaru tab'an ma la yughtafaru istiqlalan, atau yughtafaru fit tawabi' ma la yughtafaru fi ghairiha, yaitu diampuni atau dimaafkan sesuatu yang mengikut, ya, tapi tidak boleh jika dia berdiri sendiri, ya. Menziarahi kuburan Nabi di sini ngikut kepada ziarah kepada masjid. Nah, kalau dia ngikut maka dimaafkan. Tapi kalau diniatkan sendiri untuk ziarah kubur, ini yang tidak boleh. Ini masuk kaidah fikih yughtafaru tab'an ma la yughtafaru istiqlalan. Dimaafkan jika dia ngikut, ya. Perbuatan ini ngikut dengan perbuatan inti yang lain. Tapi kalau dia dilakukan sendiri maka dia tidak boleh. Nah, ini contohnya banyak ya dalam masalah fikih. Selain ziarah kubur juga nanti ada masalah hukum undian tuh. Undian kupon itu. Seorang pergi ke mall atau pergi ke gerai belanja, kemudian di situ dapat kupon gitu. Nah, kalau orang dia memang sering beli di situ, bulanan beli di situ atau pekanan beli di situ, dan dia tujuannya di situ memang beli kebutuhan gitu. Tapi ternyata pas pemilik toko memang pas punya program. Nah, kemudian setelah dia beli dapat kupon, kemudian diundi dia dapat hadiah. Maka boleh bagi dia untuk mengambil hadiahnya. Karena apa? Karena orang ini niat intinya adalah belanja. Niat intinya adalah belanja. Adapun ada kupon itu ngikut. Ya, ngikut. Dia bukan niat intinya dapat kupon, tapi dia niat intinya belanja. Kemudian dapat kupon, diundi, dapat hadiah. Beda kalau kemudian di toko itu ada kupon, undian kupon berhadiah, bagi yang beli sekian ratus ribu dapat poin sekian nanti diundi. Kemudian orang ini sengaja beli banyak di situ, ya, agar dapat kupon banyak, agar nanti punya kesempatan menang. Nah, kalau yang ini nggak boleh, masuk judi. Ya. Nah, kalau dia ngikut, undiannya nih ngikut kepada tujuan inti belanja, boleh. Tapi kalau tujuan inti memang pengen ikut undian, itu yang nggak boleh. Contoh yang lain dalam masalah jual janin, ya, jual janin di dalam perut induk yang masih mengandung, punya wedus, punya kambing bunting atau punya sapi bunting. Nah, kalau orang menjual janinnya tok nggak boleh, gharar. Ya. Sapiku meteng misalnya, artok tuku piro? Oh, ini kemungkinan sapi apik limosin misalnya, yowes, sebelum lahir udah tak beli, berapa? 1 juta. Kalau lahir nanti jadi punya saya. Nah, ini tidak boleh. Para ulama mengatakan tidak boleh jual beli gharar. Tapi kalau jual anaknya ngekor dengan induknya boleh. Karena anaknya ngikut pada harga induknya. Penjualnya bilang, ini sapiku betina, harganya harusnya 10 juta. Tapi karena bunting, nggak bisa 10 juta. Sekarang jadi 11 juta. Kemudian deal, boleh. Kenapa? Karena harga janin ngikut plus dengan harga induknya sekalian. Ini masuk kaidah yughtafaru tab'an ma la yughtafaru istiqlalan. Ya. Jadi kalau dia jual janinnya tok tidak boleh karena gharar. Tapi kalau diikutkan plus dengan harga induknya semuanya, maka boleh. Nah, sama dengan masalah ini, kita mengunjungi Masjid Nabawi plus diniatkan ziarah kubur, boleh. Dan itu lebih selamat, keluar dari khilaf ulama. Adapun diniatkan khusus untuk ziarah, itu yang tidak boleh karena Nabi ya SAW mengkhususkan melakukan perjalanan jauh hanya boleh untuk 3 masjid gitu. Pengecualiannya untuk 3 masjid. Maka jalan keluarnya lebih selamat adalah ya kita ziarah
Masjid Nabawi niatnya. Adapun kemudian di samping itu dibarengkan niat untuk mengunjungi kuburan Nabi, maka itu dibolehkan, masuk pada kaidah tadi. Baik, mungkin itu saja ya yang bisa kita bacakan. Ya, bisa kita baca. Alhamdulillah kita sudah selesai dalam pembahasan buku ini. Insya Allah nanti akan kita ganti di pembahasan tema yang lainnya. Kita akan pilihkan nanti pembahasannya. Itu mungkin yang bisa kita sampaikan dari awal pembahasan kitab As-Safaru Adabun wa Ahkam oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Munajjid. Dari awal adab-adab safar, ya adab-adab sebelum safar, di tengah safar, kemudian adab-adab setelah safar, ketika pulang safar, kemudian hukum-hukum yang terkait dengannya sampai pada masalah terakhir yang kita bacakan. Semoga bermanfaat bagi kita semua, bagi saya, bagi Anda dan semuanya, dan juga menjadi ilmu yang bermanfaat dan juga ganjaran yang senantiasa mengalir untuk penulisnya, ya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Munajjid. Semoga Allah membalas beliau dengan pahala yang berlimpah dan ilmunya bermanfaat bagi kita semua. Dan tentunya apa yang saya sampaikan ada kekurangan dan kekeliruan, mohon juga dimaklumi dan dimaafkan, tapi semoga tetap masih ada manfaat dan faedah yang bisa dipetik. Ya, kita cukupkan sekian. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.